Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'asir alaina minkum ya karim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja-puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini kita sehat walafiat dan insyaallah kita mampu melaksanakan tugas, kewajiban, amaliyah dengan sebaik-baiknya, teriring harapan dan doa semoga tugas, kewajiban, amaliyah dan berbagai langkah serta aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya dan termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tafsir hadis. Mudah-mudahan ini upaya kita dalam rangka meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebagaimana biasa juga mengawali rangkaian kajian kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita niatkan pertama mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, kesehatan, keafiatan dan kesuksesan dan dilancarkan dalam segala urusannya. Yang kedua, kita niatkan Fatihah itu untuk saudara-saudara kita yang barangkali sedang terbaring sakit atau mendapatkan gangguan kesehatan. Mudah-mudahan Allah mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Dan yang ketiga, untuk saudara-saudara kita, Fatihah ini kita niatkan yang mungkin sedang bertugas di lapangan. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugasnya dan juga kesuksesan dalam berbagai tugas yang dijalankannya. Dan yang keempat, kita niatkan Fatihah itu untuk saudara-saudara kita yang barangkali sedang menghadapi himpitan, tekanan, gempuran dan juga berbagai musibah akibat banjir, longsor dan juga berbagai musibah lainnya seperti meletusnya gunung, erupsi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, menguatkan ketabahannya dan sesegera mungkin kembali dalam kesempurnaan kehidupan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dan kesehatan sebagaimana biasanya. Ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kita sudah beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir membahas hal-hal yang terkait dengan masalah yang mendasar dalam kehidupan kita, tetapi dalam konteks hadis ini lebih kepada pengutamaan akhlaknya atau adabnya, etikanya. Tapi persoalannya adalah persoalan yang sangat hakiki, sangat mendasar, yaitu masalah pertama kemarin itu adalah pangan, kemudian yang makanan gitu ya di sini at-ta'am, kemudian minuman, al-masyrab ya, minuman, dan yang sekarang ini insyaallah kita akan memulai nanti dengan bab yang terkait dengan pakaian. Jadi makanan, minuman, dan pakaian adalah trilogi kalau sering kita menyebut istilah-istilah yang mendasar dengan rangkaian yang jelas untuk tiga hal, biasanya disebut trilogi. Nah, ini trilogi dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu makanan, pakaian, dan minuman ya, makanan, minuman, dan pakaian. Dan teks-teks Al-Quran juga mengungkapkan ini, juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu betapa banyak bicara soal makanan, kemudian minuman, dan juga pakaian. Di makanan kemarin ini kita sekedar flashback ke belakang bahwa memakan makanan itu syaratnya halal dan thayyib. Halal secara hukum, halal dalam mendapatkannya, memperolehnya, dan thayyib cocok, sehat, baik bagi kebutuhan fisik kita ya. Baik bagi orang lain belum tentu baik bagi kita. Ini terkait dengan tingkat kemampuan tubuh kita mencerna makanan itu. Sebaliknya mungkin baik buat kita tetapi belum tentu baik menurut orang lain. Tapi dalam agama bahwa makanan itu harus halal dan thayyib, halal dan thayyibah. Di teks-teks ayatnya jelas kemarin kita sudah sampaikan ya. Kemudian makanan itu juga tidak boleh israf. Wa kulu washrabu wala tusrifu, jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Karena itu adab makanan adalah memakan makanan sepertiga untuk isi tubuh itu makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk air. Karena itu disabdakan dalam hadis Nabi SAW, kita adalah kaumun, sebuah kaum yang makan ketika lapar tetapi berhenti sebelum kenyang. Jangan terlalu kenyang lah gitu ya. Jadi ukurannya begitu. Itu soal makanan. Dan tentu adabnya itu adalah diawali dengan bismillah, basmalah, dan diakhiri dengan alhamdulillah. Dan jika lupa memulai makan dengan bismillah, maka di pertengahan atau menjelang akhir selagi lagi makan, maka kita dianjurkan oleh Nabi SAW membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, sehingga ketika kita lupa makan dengan baca bismillah memulainya, lalu kemudian di tengah makan atau bahkan sudah di akhir suapan terakhir itu baru ingat, lalu kita mengatakan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, setan yang tadinya ikut makan dia harus memuntahkan segala apa yang sudah dimakannya. Begitu dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu juga dengan minuman itu dianjurkan untuk tidak sekali teguk. Kalau bisa 2 atau 3 kali, dengan dimulai bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Meskipun mungkin setengah gelas, nggak perlu dihabiskan sekaligus. Gitu. Itu adabnya, etikanya begitu. Makan minum juga yang baik itu ya di tempat minuman, gelas lah, cawan, cangkir, dan lain sebagainya. Tidak di tempatnya langsung. Meskipun dalam hadis-hadis itu boleh juga gitu.
sewaktu mungkin tertentu, dalam keadaan tertentu itu bisa juga. Tapi yang baik secara etika, adab adalah di tempat yang khusus. Kalau kita diberi botol minuman, kemudian ada gelas disiapkan, ya tentu lebih baik dituangkan ke dalam gelas baru diminum. Diminum pun dimulai dengan bismillah, jangan diteguk sekaligus begitu. Nah, itu kemarin etika-etika seperti itu yang kita sudah bahas dengan berbagai hadis yang juga cukup banyak yang menekankan sunnah-sunnahnya atau cara-caranya atau etika-etikanya atau adab-adabnya di dalam memakan makanan maupun meminum minuman. Nah, sekarang kita masuk kepada babu istihbabi as-saubi al-abyadi. Jadi bab atau tentang anjuran untuk menggunakan pakaian putih. Bagaimana dengan pakaian warna lainnya? Wajawazul ahmar, jaiz juga, boleh juga itu memakai pakaian yang lain selain warna putih. Tapi putih itu ada keistimewaan tersendiri. Selain putih, ahmar disebutkan, merah, wal akhdar, hijau, asfar, kuning, aswad, hitam. Nah, dan juga boleh memakai pakaian dari koton, katun ya, dan lain-lainnya itu hanya ada larangannya biasanya yang terkait dengan ilal harir di sini. Wa ghairuha, boleh apa saja tuh ilal harir kecuali sutra. Sutra ini dianjurkan untuk tidak digunakan gitu di dunia ini, karena itu katanya harir itu pakaiannya nanti di akhirat terlalu mewah barangkali. Tapi sekarang ini banyak pakaian-pakaian yang harganya jauh melampaui harir, melampaui sutra. Kita cari sarung yang standar ya mungkin 1 juta sudah bagus gitu, dulu pikiran kita begitu, karena BHS itu dulu ya paling-paling 800, 1 juta, bahkan ada yang murah. Tapi sekarang ini sarung, kain sarung saja ada yang harganya 25 juta gitu. Wah, sekarang ini kan luar biasa. Pakaian kemeja mereknya apa ini? Wah nih, kita tanya berapa ini? 25 juta. Pakaian 25 juta. Kita lihat jaket nih berapa nih? Merek tertentu. Oh ini Pak 74. Saya pikir 74.000, 74 juta gitu. Luar biasa. Mungkin melampaui harir, melampaui sutra itu. Nah, tetapi kita dianjurkan atau bahkan dilarang oleh Nabi itu sebenarnya untuk memakai pakaian yang terlalu mewah begitu. Tetapi kita pahami sebetulnya, dan banyak orang memahami, bermewah-mewahan itulah. Tapi orang berpakaian bagus itu bahkan dianjurkan, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika masuk masjid, pakailah pakaian yang indah, yang bagus, yang rapi gitu ya. Jangan terlalu banyak bermerek yang kemudian orang di belakangnya baca gitu ya, padahal lagi sholat itu, karena mereknya menarik, apalagi bacaannya agak sulit. Bukan konsentrasi bacaan sholat, malah lihat bacaan pakaian yang dipakai oleh orang yang di depannya, terutama kaos biasanya mereknya macam-macam atau tulisannya macam-macam. Nah, di bab ini atau di bab mengenai pakaian tuh, sebelum sampai kepada hadis-hadis Rasulullah SAW tentang pakaian, terutama warna-warni pakaian gitu ya. Apa sih fungsi pakaian itu? Ini Al-Quran sendiri yang menyebut itu. Dalam teks Al-Quran disebutkan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasa iwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair. Quran surah Al-A'raf ayat 26. Wa qala ta'ala wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. An-Nahl ayat 81. Para jamaah sekalian, Allah berfirman, Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai Bani Adam.
Qad anzalna 'alaikum libasa, Allah telah menurunkan kepadamu libasa, pakaian. Ya, jadi pakaian ini hakikatnya diturunkan oleh Allah tentu dalam bentuk bahan-bahan pakaian ya, yang tinggal kita ambil, kita olah menjadi pakaian. Apa saja, berbagai macam yang Allah hamparkan di muka bumi ini bisa dijadikan pakaian, bisa. Besi aja bisa dijadikan pakaian, plastik aja bisa dijadikan pakaian, apalagi dari serat-serat tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi bisa. Qad anzalna 'alaikum libasa. Untuk apa fungsinya? Yuwari sawatikum. Jadi untuk menutupi auratmu. Jadi fungsi pertama pakaian adalah untuk menutupi aurat. Gitu. Jadi perspektif atau sudut pandang ketika orang berpakaian, yang pertama yang Allah ajarkan adalah dalam rangka menutup aurat. Nah, nanti aurat itu dalam ilmu fikih ya, laki-laki itu dari pusar sampai kepada lutut, itu aurat, itu yang paling pokok, itu yang harus tertutup gitu, laki-laki. Jadi kalau dilihat oleh orang lain, itu yang melihatnya berdosa, yang tidak menutup auratnya juga berdosa. Laki-laki sekalipun ketika pakai celana pendek pada dasarnya begitu, tapi kadang-kadang kalau laki-laki biasanya enak saja, tapi dalam hukum fikih begitu. Apalagi perempuan itu semua kecuali muka dan telapak tangan, itu yang moderat seperti itu. Tapi ada yang mengatakan tertutup semua, matanya pun tertutup gitu ya, niqab apa itu, burqa semodel begitu. Tapi yang moderat itu para ulama kecuali muka dan telapak tangan, itu bukan aurat. Nah, yang pertama fungsi pakaian adalah yuwari sawatikum, menutup aurat. Kemudian adakah fungsi lain? Ada. Warisha, riyas, itu bahasa Arab ternyata, rias itu ya, untuk perhiasan, untuk aksesoris penampilan, itu pakaian fungsinya itu menurut Al-Quran. Jadi kalau orang kemudian bicara soal mode dalam pakaian, nah itu teks Al-Qurannya memang ada. Jadi kalau musim panas pakaiannya pantas begini, musim dingin begini, tetapi tetap teks pertamanya menutup aurat. Meskipun musim panas, ya tidak boleh hanya menutupi bagian tertentu saja mentang-mentang musim panas, karena nanti ada teks Al-Quran yang lainnya. Bentar, kita ketemu bahwa salah satu fungsi pakaian juga adalah dalam rangka menjaga tubuh dari terik panas gitu. Jadi musim panas jangan karena musim panas lalu malah dibuka gitu. Jadi warisha, selain tadi itu menutup aurat, bahwa pakaian itu adalah perhiasan. Pakaian itu untuk penampilan orang menjadi lebih baik, lebih gagah, lebih cantik, lebih ganteng, lebih berwibawa gitu, lebih pantas, lebih sergap gitu. Itu adalah fungsi pakaian. Nah, memang dalam konteks bernilai mahal tidak mahal tidak disebutkan. Mungkin makin sederhana makin baik, tetapi makin jika pantas itu. Nah, pantas digunakan di mana? Nah, itu juga nanti urusannya adalah urusan kepantasan, dan itu terkait juga dengan agama. Itu karena disebutkan dalam teks Al-Quran ternyata pakaian itu fungsinya adalah untuk perhiasan. Jadi ketika misalnya kondangan, ya tentu pakaiannya berbeda dengan ketika sholat, berbeda dengan ketika kita pakaian santai di rumah, berbeda ketika dengan kita berdinas ke kantor atau ke tempat kerja, berbeda dengan dinasnya kalau itu di sawah ladang, beda dengan di kantor yang misalnya megah mewah ya itu. Jadi itu terkait juga dengan fungsi pakaian sebagai warisha, sebagai rias, sebagai satu aksesoris atau perhiasan. Adakah fungsi lain? Nah, nanti di dalam teks Al-Quran di sini walibasut taqwa dzalika khair. Tapi sesungguhnya pakaian takwa itu ternyata adalah pakaian yang baik. Cuman pakaian takwa itu apa? Nah, para ulama di zaman sahabat sudah berbeda. Para sahabat saja sudah berbeda pendapat. Yang satu mengatakan, oh pakaian takwa itu adalah pakaian yang memungkinkan seseorang itu lebih ikhlas, ridho
kemudian senantiasa hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zikrullah. Yang lain mengatakan, oh, pakaian yang disebut pakaian takwa itu adalah pakaian iman, maksudnya non fisik. Itu macam-macam lah. Jadi sahabat-sahabat itu berbeda pendapat. Tapi intinya walibasut taqwa khair. Pakaian takwa itu baik. Karena itu dulu di beberapa daerah atau di kampung itu pakaian baju koko sebetulnya yang biasa dipakai untuk ke masjid itu biasanya dulu itu disebut pakaian takwa, katanya baju takwa. Padahal itu sebenarnya adopsi dari orang-orang China ya. China itu pakaiannya Shanghai kerahnya. Itu sudah zaman dulu begitu. Nah, para ulama bukan para ulama sebenarnya. Mungkin tokoh-tokoh atau orang-orang yang dekat dengan keagamaan rasanya lebih pantas pakaiannya seperti gitu. Itu merasa lebih takwa kalau pakaian begitu gitu. Ya silahkan saja itu penafsiran-penafsiran yang tidak dilarang dalam agama. Yang penting nomor satunya adalah menutup aurat. Bahwa kemudian pakaian juga ternyata menjadi perhiasan, lalu tingkat harganya pun dan warna-warninya pun, kemudian modenya pun dirubah atau dibuat sedemikian luar biasa, ya silakan gitu. Tapi walibasut taqwa dzalika khair, bahwa pakaian takwa itu adalah lebih baik. Ya, wallahu alam seperti apa pakaian takwa itu, tapi orang ulama berbeda pendapat. Ada yang melihat dari sisi fisik dan non fisik. Non fisik itu dikatakan pakaian takwa adalah iman atau rasa takut kepada Allah, itu adalah hiasan yang ada dalam diri kita. Tapi yang lain mengatakan pakaian takwa adalah pakaian-pakaian yang bisa memberikan atau menggambarkan seseorang itu adalah sebagai seorang yang beriman, bertakwa, dan sebagai orang yang taat kepada agama. Pakaian-pakaian yang ada di masjid biasanya pakaian yang menggambarkan seperti itu. Nah, di ayat lain di dalam Al-Qur'an di sini disebutkan kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. An-Nahl ayat 81. Nah, ternyata wa ja'ala lakum, Allah juga menjadikan bagimu sarabil, ya pakaian juga itu maknanya, taqikumul harra, fungsinya melindungi dari panas. Nah, jadi tadi dalam membuat mode pakaian di musim panas itu jangan lupa tetap aurat itu harus ditutup, mungkin dengan pakaian-pakaian lebih baik, kapal longgar atau bagaimana gitu. Yang jelas memang pantas di musim panas, tetapi tidak boleh mengumbar aurat. Dan justru pakaian itu berfungsi menjaga dari sengatan panas matahari yang bisa langsung ke dalam tubuh jika tidak berpakaian. Nah, karena itu dulu ketika kita atau bangsa ini, Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif yang ada di Senayan membuat undang-undang anti pornografi, kemudian beberapa daerah itu ada yang keberatan gitu karena budaya tidak sesuai dengan budaya kami, katanya gitu. Nah, saya termasuk orang yang pernah memberikan jawaban karena pernah ikut mensosialisasikan. Itu ada satu daerah yang ya kita tahu semua kebiasaannya telanjang, hanya bagian tertentu yang ditutup pakai alat tertentu gitu. Nah, kemudian saya mengatakan gitu, itu dalam konteks undang-undang memang dikecualikan dalam konteks budaya atau adat istiadat di satu tempat, tetapi tidak berarti bahwa itu kemudian tidak bisa dihapus dalam tanda petik. Kenapa dihapus? Dalam konteks budaya silakan, tetapi apakah dia akan selamanya begitu? Karena itu menandakan keterbelakangan. Misalnya kalau mau jadi bupati, sekarang ini kan musim pemilihan, hari ini pilkada seluruh Indonesia, mau jadi bupati mau begitu saja pakaiannya, ada yang pilih apa enggak gitu kan. Gitu. Nah, baru memahami, oh iya ternyata pakaian itu kan menandakan di samping dia adalah menutup aurat dalam konteks agama Islam, hiasan dalam konteks umum mode, tapi juga membuat perlindungan dari sengatan langsung matahari, dan itu memberikan kesehatan kepada kehidupan orang berpakaian itu. Dan juga menunjukkan peradaban seseorang atau sebuah kaum atau sebuah negeri.
Ketika pakaiannya misalnya rapi-rapi, bagus-bagus, berarti peradaban negeri itu juga bagus karena dia bisa membuat pakaian yang bagus. Tapi ternyata pakaian juga tidak sekedar untuk melindungi dari teriknya panas. Disebutkan juga di dalam teks Al-Quran An-Nahl ayat 81 itu wasarabil taqikum ba'sakum, juga melindungi dari apa namanya itu ya perang gitu, dimaksudkan dalam teks-teks hadis Nabi disebutkan ini perang. Karena itu perintah Allah kepada Nabi Daud untuk bekerja, berkarya sebagai tanda rasa syukur kepada Allah. Nabi Daud punya keahlian membuat baju dari besi gitu. Kenapa harus dibuat baju dari besi? Karena dalam rangka meminimalisasi korban akibat perang. Jadi perang itu sebenarnya sudah lama itu menjadi kebiasaan di sebuah suku, apalagi nomaden, rebutan oase, rebutan sumber daya alam yang ada, yang ketika itu ya mungkin tempat penggembalaan, air itu yang paling pokok, dan adanya sumber penghidupan, buah-buahan misalnya, atau bisa menanam ladangnya itu. Kalau sekarang yang ada dalam perut bumi kan itu energi. Karena itu dalam agama bahwa orang Islam itu bersyarikat dalam 3 hal, yaitu an-naru wal ma'u wal kallahu. Pertama an-naru, energi. Jadi manusia itu bersyarikat dengan energi, artinya energi itu sebetulnya tidak boleh terlalu bebas diperjualbelikan, itu harusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan seluruh umat manusia. Kalaupun diperdagangkan itu diatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan masyarakat, banyak itu. Kemudian al-ma'u, air, sama. Dan satu lagi al-kalla, itu ladang perniagaan, ladang apa namanya, penggembalaan gitu. Ya kalau bahasa kita barangkali hutan itu. Jadi hutan, air, kemudian energi itu adalah bagian dari yang bersyarikat dengan manusia, yang harus dikelola, ditata sedemikian rupa. Jadi tata niaganya harus ada, nggak boleh orang bebas menguasai begitu saja. Karena konteks agama itu 3 hal itu bersyarikat dengan manusia gitu. Nah karena itu dalam Undang Dasar kita bagus betul itu. Saya kira para ulama lah itu yang merumuskan bahasa itu. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Jadi itu bahasa hadis sebetulnya itu, yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Itu luar biasa. Dalam teks ini, dalam Al-Quran itu disebutkan salah satu fungsi pakaian adalah antara lain melindungi diri manusia dari sengatan terik matahari maupun dari kepunahan karena perang lah begitu. Karena itu Nabi Daud membuat baju besi, tapi baju besi dalam perang itu dipakai, bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu waqaddir fis sardi, ukurannya, polanya harus dibuat sedemikian rupa, karena orang bergerak nggak boleh susah, walaupun pakai pakaian besi tapi bergerak tetap harus terengginas, lincah gitu, aktif, kreatif, dan seterusnya. Itu oleh Nabi Sulaiman itu diberi tatahan-tatahan, kalau sekarang mungkin berlian, pada waktu itu tembaga, wainal asal gitu. Jadi diberi tembaga. Jadi baju perang saja harus modis, itu menurut Al-Quran begitu. Baju perang saja itu harus modis. Pakaian itu tadi ada risha, hiasan. Jadi sekalipun itu baju besi, ya nggak sembarangan buat, yang penting misalnya baju besi ini menahan panah, menahan bacokan dan sebagainya, bahkan mungkin tembakan juga bisa mental gitu, karena besi, logam kan. Bahkan mungkin logamnya makin bagus, makin kuat, ya makin susah ditembus oleh peluru. Bahkan pakaian anti peluru juga ada kan gitu, yang diciptakan sedemikian rupa. Di dalam konteks agama itu memang dianjurkan, karena Allah menyampaikan bahwa salah satu fungsi daripada pakaian adalah juga ternyata melindungi dari bahaya senjata tajam dalam situasi perang, apalagi dalam situasi damai. Maksudnya dalam situasi damai tidak perlu gitu, dalam situasi perang itu sangat diperlukan. Dalam situasi bahaya atau tidak aman sangat diperlukan perlindungan dari senjata, apakah senjata api, senjata tajam, atau lain-lainnya gitu ya.
Jadi itu fungsi pakaian menurut Al-Quran, dan nanti akan dibahas di dalam beberapa hadis. Itu antara lain tadi disebutkan, yang pertama adalah menutup aurat, itu yang paling pokok. Lalu yang kedua itu adalah warisha, itu berarti adalah perhiasan. Jadi ternyata pakaian juga dalam Al-Quran disebutkan bahwa silahkan membuat mode pakaian sedemikian rupa, dan itu juga ajaran agama kita, tapi tentu syaratnya adalah tetap berpedoman kepada yang paling pokok, itu tujuannya untuk menutup aurat. Di samping itu juga untuk menahan terik panas, dan juga pakaian itu melindungi rasa aman dari senjata perang, atau juga rasa aman dari gangguan orang. Misalnya relatif berpakaian seperti Ustadz Agustiar misalnya, kalau jalan, wah ini Pak Ustadz yang lewat, kan gitu. Jadi rasa aman ada, paling tidak orang itu nggak takut-takut dicolong, apalagi nggak takut dipukul, atau mau membuat sesuatu yang mencelakakan juga mikir 2-3 kali ini sama Pak Ustadz, misalnya begitu. Itu juga pakaian yang menyelamatkan dari rasa, atau melindungi dari rasa aman-aman itu ya, dari gangguan-gangguan. Itu adalah fungsi pakaian berdasarkan berdasarkan Al-Quran. Jadi di surah Al-A'raf ayat 26 tadi, bahwa pakaian fungsinya ada 3, ada 2 disebutkan, yang ketiga adalah pakaian takwa. Dan kemudian di surah An-Nahl ayat 81, fungsi pakaian itu menahan terik panas dan juga menahan dari atau menyelamatkan dari gangguan terutama terkait dengan senjata. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, beberapa menit ke depan masih ada waktu. Ini kita mulai dengan pembahasan hadis. Ini terkait dengan pakaian, tapi ini lebih banyak kepada warna pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama di bab ini tentang libas, atau hadis ke-779 yang pernah kita bahas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min siyabikum al-bayad. Kita berpakaianlah, gitu perintah Nabi itu, min siyabikum dari pakaianmu, al-bayad dengan yang berwarna putih. Warna putih, biasanya saya pakai pakaian putih, ini hari ini tidak ini. Nah, pakaian putih ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaha min khairi siyabikum. Karena pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian untukmu. Ya, saya kira banyak faktor ya. Saya itu di samping memang saya baca teks hadis, pakaian saya banyakkan putih, itu sebetulnya nggak banyak mikir gitu. Kadang-kadang kita berpakaian itu mau keluar tuh pakaian warnanya apa gitu, lalu menyocokkan lagi ke bawahnya apa, apalagi kalau berpikir sepatunya apa, pecinya apa gitu. Itu kan rasanya udah berpikir sekian menit, sekian lama. Kadang-kadang kita mau ganti lagi warnanya, ini nggak cocok, ini nanti kalau di sana lihat ibu-ibu wah terlalu terang misalnya dan sebagainya gitu ya. Banyak pikiran. Tapi ketika berpakaian putih, apalagi banyak berpakaiannya putih gitu, punya pakaiannya banyak yang putih, nah itu wah udahlah yang mana saja gitu. Itu nggak mikir banyak-banyak. Makanya dulu saya tanya, kenapa banyak konglomerat kita sebut pakai pakaiannya sederhana aja, kaos oblong, celana pendek. Saya tanya itu, betul-betul pernah saya tanya, apa sih pakaian kayak begitu tuh? Bahkan ada kan dulu itu anggota MPR datang ke Senayan, kemudian ditolak ya gara-gara pakaian itu, pakai celana pendek gitu. Karena mereka mengatakan pakaiannya kan berderet sebanyak-banyaknya, mikir mau pakaian apa, udahlah yang sederhana ya kaos oblong, celana pendek, itu paling gampang. Toh mereka itu sudah jadi konglomerat yang semua orang tahu gitu. Lain dengan kita, kalau kita misalnya udah pakaian agak jelek-jelek lalu lagi cuci mobil, padahal mobil kita baru beli mari bagus, disangkanya kita tukang cuci mobil. Tapi kalau yang nyuci mobil itu adalah seorang konglomerat, kita lihat, katakanlah dulu namanya Om Lim Sidong,
walaupun dia lagi nyuci mobil ya tetap aja dihormati karena dia seorang konglomerat misalnya begitu misalnya, atau pejabat yang kita ketahui walaupun pakaiannya asal-asalan juga tetap dia pejabat misalnya, meskipun tentu harus sesuai dengan kepantasan pribadinya. Nah, tapi dalam konteks keagamaan ini ya, Islam memberikan ajaran tentang pakaian, fungsinya ABC, lalu kemudian bicara soal hadis itu bahkan menyebut spesifik tentang warna. Sebaik-baik pakaian disebutkan di sini warnanya. Apa itu warnanya? Adalah putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu sebaik-baik pakaianmu. Kemudian apalagi kelebihannya pakaian itu? Waqfunu fiha mautakum. Wah, ini juga pakaian yang putih ini nanti ketika kita atau siapapun di antara umat manusia ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dibungkusnya dengan kain kapan. Nah, kain kapan itu mesti warnanya putih. Meskipun tidak ada larangan warna lain, tapi lazimnya putih. Karena di sini waqafanu fiha mautakum, dan kapankanlah atau berikan pakaian kapan itu untuk orang yang meninggal dengan warna yang juga putih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Jadi hadis hasan sahih. Kemudian hadis yang kedua di bab ini, atau ke hadis yang ke-780, tadi 779 sekarang 780. Wa an Samurah radhiyallahu an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu al-bayadha, berpakaianlah dengan pakaian putih, fa innaha atharu wa atyabu, karena pakaian putih itu lebih tahir, lebih suci, wa atyabu, dan lebih bersih. Kenapa begitu? Karena putih itu kan kelihatan jelas. Kalaupun ada kotoran yang nempel, nah itu kelihatan sekali gitu. Jadi berarti kalau orang berpakaian putih lalu kemudian kelihatan tidak kotor, pastilah bersih gitu, atau tidak ada noda. Nah, kalau sampai ada noda berarti pakaian putihnya itu kotor. Jadi memang pantas. Dan pakaian putih ini saya merasakan, saya ke masjid, oke, diundang orang nggak apa-apa, disuruh apa gitu misalnya baca doa atau apa juga nggak masalah. Kalau pakaian lain mungkin ada yang kurang pas, mungkin pakaian kemeja saja misalnya warnanya apalagi bukan putih agak beda barangkali. Jadi putih itu bisa kemana-mana ternyata gitu. Nah, lalu pertanyaan kita ini sudah hampir masuk Isya, apakah misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpakaian putih gitu? Karena Nabi memerintahkan pakaian putih, karena pakaian putih itu dikatakan di sini atharu, lebih suci, wa atyabu, lebih bersih juga, lebih baik, lebih bagus. Jadi tadi kemana-mana itu bisa netral dia. Kalau hitam, walaupun itu hitam warnanya satu warna juga, tapi kesannya orang ya, beda gitu. Biasanya kalau hitam itu katanya bukan paramedis, apa namanya, paranormal gitu ya, atau ke tempat orang yang berkabung dan sebagainya gitu. Tapi kalau putih kemana-mana bisa, ke tempat berkabung juga bisa, ke tempat pesta pun putih itu tidak masalah gitu ya, putih itu. Jadi wajar kalau Nabi SAW menyampaikan bahwa disebut putih itu sebagai min khairi thiyabakum. Jadi sebaik-baik pakaian itu memang putih. Kita lihat di hadis yang ketiga atau di hadis ke-781, nah, satu lagi nih. Wan al-Barra radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamra'a ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu, muttafaqun alaihi. Tapi sahabat Samurah ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Al-Barra ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh indah ketika beliau berpakaian hullah, satu setelan katanya gitu.
hulla. Warnanya apa? Hamra, merah. Itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam merah. Ustaz Austiar merah gitu ya. Cuman ini merah apa gitu? Merah tuh banyak warnanya tuh. Sama. Jadi merah ini banyak warnanya. Ada merah marun, ada merah ati, ada merah jambu dan sebagainya. Di sini Rasulullah SAW diterangkan oleh sahabatnya pakaiannya merah malah indah sekali. Dan di beberapa kali nanti ketemu hadis-hadis beliau menyampaikan pakaian atau beberapa kali bahkan ketika jadi imam juga pakaiannya merah itu bagus sekali katanya. Itu kontras juga dengan kulitnya yang putih bersih gitu. Itu di beberapa tempat. Kemudian Rasulullah SAW juga memuji orang lain yang berpakaian biru bagus gitu. Itu memuji Halah, adik dari Siti Khadijah, pakaiannya biru, bagus sekali kata Nabi. Jadi dengan kata lain, meski Nabi SAW memerintahkan atau menganjurkan, teksnya itu lebih baik, menganjurkan bahwa pakaian putih itu baik, bahkan sangat baik, dan kemudian juga bersih, suci, dan juga sebaik-baik pakaian. Tetapi Rasulullah SAW juga dalam kesehariannya sering berpakaian merah, juga dengan berpakaian warna-warna lainnya. Jadi seperti itu. Dan saya kira memang soal pakaian adalah pilihan kita semua, mau pakaiannya apa silakan. Dan karakteristik dari satu wilayah, satu daerah itu juga berbeda dengan daerah lain. Misalnya daerah-daerah yang bersarung di kalangan santri di kita itu bersarung. Tapi kalau kita lihat juga di India atau di mana itu Myanmar, orang bersarung juga gitu ya. Bahkan pergi ke pesta juga banyak yang bersarung gitu. Di kita ke pesta gak berani bersarung. Tapi sekarang sih banyak juga. Tapi atasnya jas, gitu. Bersarung tapi atasnya jas. Tapi biasanya itu dipakai oleh kiai, gitu, ulama, ustadz, pantas begitu. Tapi kalau masyarakat umum aja ya bisa juga. Cuman orang biasa salah persepsi. Jadi pakaian boleh jadi adalah menggambarkan posisi dan juga status seseorang. Apalagi kalau pakaian itu bagian dari korp atau uniform, itu jelas. Misalnya tentara pakaiannya begini, polisi pakaiannya begini, ASN ketika hari-hari tertentu pakaiannya harus demikian, itu jelas. Tapi masyarakat umum juga kita bisa menilai dari sudut pakaian itu. Seseorang yang berpakaiannya rapi siapa gitu. Kalau zaman dulu, kalau tulisannya Mahbub Junaidi misalnya, kalau ada orang berpakaian rapi, wah ini orang ini calon diplomat. Zaman dulu begitu. Kalau orang itu berpakaiannya kumel, acak-acakan, rambutnya juga sama acak-acakan, wah ini calon seniman gitu. Nah, kalau orang itu berpakaiannya sederhana tetapi misalnya pakaiannya pendek terus gitu, kaos, wah ini olahragawan. Nah, begitu dulu itu. Nah, kalau sekarang ini ya di mana-mana beragam betul, tetapi kembali agama mengingatkan bahwa pakaian itu fungsinya adalah yang utama dan pertama menutup aurat. Yang kedua bahwa ternyata pakaian itu menjadi perhiasan. Ya disinilah silahkan orang berdandan dengan pakaian-pakaian yang baik, yang pantas, yang sesuai dengan makomnya, baik makom pribadinya, statusnya, maupun tempat di mana dia berada. Di pesta berbeda dengan di tempat pengajian. Jangan ke tempat pengajian tapi pakaiannya seperti mau ke pesta gitu misalnya, kan nggak pas. Mungkin jadi bahan lirikan orang atau bahkan cemoohan orang. Atau sebaliknya, malah ke tempat pesta pakaiannya terlalu sederhana, juga jadi bahan ejekan orang. Jadi kepantasan berpakaian ada pada rasa, kemudian dari rasa itu kemudian pola pikir dan juga pandangan masyarakat itu begitu penting. Karena itu ketika seseorang di tempat umum berpakaian yang berbeda, yang nyeleneh, pasti menjadi bahan perhatian orang. Tidak jarang juga jadi bahan pergunjingan orang, atau nanti kalau di medsos menjadi kritik sosial dari berbagai tempat. Saya kira hal-hal terkait dengan pakaian di luar yang tadi fungsinya adalah pakaian itu menahan sengatan panas terik matahari, dan sebaliknya musim dingin menahan dinginnya udara yang terlalu misalnya dingin ekstrim, dan juga pakaian itu menahan dan menyelamatkan seseorang dari misalnya ancaman-ancaman termasuk dalam hal perang. Karena itu bisa jadi pakaian anti peluru, termasuk pakaian dalam zaman dulu itu baju besi, itu adalah bagian penting juga dalam berpakaian.
Atau dalam istilah sekarang, berpakaian yang bisa menyelamatkan adalah pakaian yang sopan. Perempuan yang pakaiannya sopan lebih mungkin selamat dari godaan dibandingkan dengan pakaian yang tidak sopan. Saya kira harus seperti itulah. Yang satu lagi, walibasut taqwa khair, pakaian takwa itulah yang paling baik. Saya kira terima kasih, kita sudah masuk waktu Isya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.